Konsultan Mars. Yang saya hormati, Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, Profesor Dr. Haji Nuzirwan Acang, Dr. SPPD KHOM Pinasim. Yang saya hormati, Ketua Penyelenggara PKM Pengabdian Pelatihan Specimen Collection Pemeriksaan Laboratorium COVID-19, Sarah Puspita, Dr. SPPK, dan yang saya banggakan, Panitia Pelatihan Specimen Collection Pemeriksaan Laboratorium COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pelatihan spesimen collection pemeriksaan laboratorium COVID-19 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Agustus 2021. Saya, Neng Resa Auliatullah Sukandar, sebagai Master of Ceremony dalam acara pelatihan spesimen collection pemeriksaan laboratorium COVID-19, sebelumnya izin membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan kedokteran Universitas Islam Bandung. Yang kelima, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Yang keenam, acara pelatihan spesimen collection pemeriksaan laboratorium COVID-19. Yang ketujuh, penutupan. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Ahmadillah Firdaus. Kepada Kang Ahmadillah Firdaus dipersilahkan. Terima kasih pada moderator untuk waktunya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita sejenak membaca Al-Quran terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan
menjadikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kang Ahmadillah Firdaus atas alunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakannya. Semoga alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan pada pagi hari ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini kepada Sarah Puspita, Dokter SPPK, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, Profesor Dr. Nanan Sukarwana, Dokter SPAK Mars. Kepada yang terhormat Ketua UPPM Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, Profesor Dr. Nuzirwan Acang, Dokter SPPD KHOM Finasim. Kepada yang terhormat seluruh narasumber, para peserta, dan juga para panitia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiratil Robi karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKM yang diselenggarakan melalui Zoom meeting dengan tema pelatihan spesimen collection pemeriksaan laboratorium COVID-19 untuk tenaga kesehatan. Acara ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan serta menambah wawasan dari para seluruh peserta terkait dengan tema yang diangkat pada kegiatan PKM ini. Pada awalnya, kegiatan ini akan dilakukan secara kombinasi antara daring dan luring, tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan sehingga dilakukan secara daring melalui acara webinar, melalui Zoom meeting tentunya. Peserta webinar ini terdiri dari para tenaga kesehatan dan juga para dokter muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Narasumber utama dari acara webinar ini terdiri dari dua, yaitu satu narasumber dari ekstern FK Unisba, yaitu dari Rumah Sakit Al-Islam, yaitu Dr. Ilman SPTH TKL, dan juga dari intern FK Unisba, yaitu Dr. Rika Nilapsari SPPK MPD. Webinar ini akan dilakukan selama 1 hari dengan rangkaian acara yang terdiri dari pemaparan materi oleh narasumber dan serta tayangan demo video mengenai teknik sampling yang benar dan juga perlindungan diri untuk pengambilan spesimen collection pada pemeriksaan laboratorium COVID-19. Serta akan juga diadakan pretest dan juga post-test untuk peserta. Saya selaku Ketua Penyelenggara PKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Bapak Dekan dan juga Ketua UPPM FK Unisba, serta juga kepada para serta yang telah meluangkan waktunya untuk ikut menghadiri dari webinar ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia juga dan pihak lain yang telah membantu sehingga kegiatan ini dapat terselenggara pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian laporan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Sarah kita SPK yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Unit Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung kepada Profesor Dr. Haji Nuzirwan Acang, Dokter SPPD KHOM Finasim, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pembawa acara MC. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala
pada pagi ini kita diberikan kesehatan, berikan kesempatan untuk dapat mengikuti webinar atau pelatihan Specimen Collection ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Prof. Nanan Sekarwana, Ketua Panitia, kemudian seluruh anggota panitia, dan yang tidak kalah pentingnya para peserta pelatihan Specimen Collection pemeriksaan laboratorium ini. Selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan bahwa UPPMP itu perkenalkan saja akan meningkatkan penelitian beserta pengabdian masyarakat. Pada saat ini, pada tahun 2020-2021 ini, sudah ada 18 penelitian yang sangat kompeten dan 9 kegiatan pengabdian masyarakat. Pada hari ini, insya Allah kita akan mengikuti salah satu kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung ini, yaitu mengenai pelatihan specimen collection untuk pemeriksaan COVID-19. Saya kira topik ini sangat baik sekali, menarik sekali, ya. Sehingga kita sudah menyusun mulai ini akan disampaikan dan tenaga kesehatan kita memeriksanya. Ya. Sebetulnya alhamdulillah kita Unisba sudah membuat desain yang sudah diakui, ya, dan sudah masuk ke HKI kita mengenai desain daripada ruangan untuk pemeriksaan kesehatan ini. Nah, hari ini kita melihat bagaimana tata cara memeriksanya. Ya. Kemudian selanjutnya pada pengobatan penata laksanaan COVID ini, mulai daripada pemeriksaan sampai pengobatan itu sudah ada pedoman yang disampaikan, yang diakui terakhir. Jadi dengan WFF ini atau di WA sudah ada dari 5 ikatan profesi membuat pedoman penata laksanaan COVID ini, termasuk pemeriksaan laboratoriumnya. Sehingga kita mempunyai pedoman yang khusus, tapi pelaksanaan di lapangan akan dibicarakan pada hari ini. Dengan tujuan agar para peserta dapat melaksanakannya di tempat masing-masing dengan tata cara sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Dr. Dara Puspita dan kawan-kawan. Ada 6 PKM-nya, pembantu PKM-nya, ya. Dan ini telah memilih topik yang sangat menarik sekali dan berguna. Dan saya mengucapkan apresiasi kepada Dr. Dara Puspita dan kawan-kawan. Karena PKM ini beririsan dengan penelitian. Ini yang kita anjurkan dari fakultas. Suatu kegiatan itu kalau bisa ada 2 kegiatan yang berdampingan. Hari ini kita ada pengabdian masyarakat dan ada suatu education atau pendidikan sesuai dengan tujuan program perguruan tinggi kita. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada hari ini kita melihat 2 kegiatan sebetulnya yang beririsan, yaitu mengenai PKM untuk kawan-kawan kita, dan education juga untuk kawan-kawan kita. Nah, ke depan kita akan menganjurkan kegiatan yang seperti ini. Sekali lagi apresiasi pada Dr. Puspita dan kawan-kawannya. Dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berperan untuk mengadakan PKM ini, mulai dari penyusunan proposal,
sampai kita monevin, sampai kita memutuskan bersama-sama PKM ini kita lakukan pada tahun sekarang ini. Terima kasih kepada semua panitia, pembicara, dan terutama kepada seluruh peserta yang berpartisipasi. Tanpa adanya peserta, tentu PKM kita kurang manfaat. Saya lihat di sini sudah ada 102. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya. Saya kira sekian yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Nuzirwan Acang, Dr. SPPD KHOM Pinasim, yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan yang ketiga, sekaligus membuka acara secara resmi oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung kepada Profesor Dr. Nanan Sekarwana, Dr. SPA Konsultan Mars. Saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Nay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran? Jelas? Jelas? Ya. Jelas kedengaran. Ketua Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Unisba, Profesor Dr. Haji Acang, Haji Nuzirwan Acang, Ketua Tim Pengabdian pada Masyarakat yang hari ini itu Dr. Sarah, beserta seluruh anggotanya, jajarannya, para narasumber, Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian, serta panitia yang sudah bercapai lelah untuk mengadakan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bertatap maya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara pelatihan Specimen Collection pemeriksaan laboratorium COVID-19 pagi hari ini. Hal ini tentunya patut kita syukuri. Karena seperti kita ketahui bersama, saat ini situasi COVID masih mengkhawatirkan. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID harian di Indonesia masih di atas 30.000. Banyak saudara-saudara kita yang jatuh sakit dan mengantri untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan kita masih diberikan nikmat kesehatan yang sangat besar, sehingga masih mampu menjalankan aktivitas keseharian tanpa kesulitan apapun. Bahkan banyak sejawat tenaga kesehatan yang telah gugur dalam perjuangannya memberikan pelayanan kepada pasien COVID ini. Kita doakan semoga yang telah mendahului kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan dan semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah mengetahui bahwa di dalam penegakan diagnosis COVID-19, selain mengacu kepada gejala klinik pasien, juga memerlukan pemeriksaan penunjang. Salah satunya yaitu swab PCR sebagai gold standar.
Akurasi hasil pemeriksaan ini tentunya dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik sebelum maupun sesudah spesimen tersebut diambil dari pasien. Petugas yang melakukan pengambilan spesimen tentunya harus mempunyai kompetensi yang handal. Hal ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Selain faktor ketidaknyamanan pasien ketika dilakukan swab, tapi yang lebih penting lagi agar jangan sampai menyebabkan hasil pemeriksaan menjadi bias. Kenapa? Kadang-kadang nyoloknya itu ragu-ragu. Apalagi kalau yang dicoloknya misalnya lebih senior, direktur rumah sakit, sudah seorang guru besar, nyoloknya asal aja gitu. Itu yang kesalahan yang pernah terjadi. Beberapa kali terjadi di satu rumah sakit, 2 kali diperiksa, ini dengan swab antigen. Pagi ada yang negatif, ada yang positif. Sore yang negatif, yang positif jadi negatif. Karena pengambilan spesimennya yang kurang tepat. Oleh karena itu, pada hari ini pelatihan ini menjadi sangat penting di dalam menentukan nanti. Karena hasil positif itu sangat membantu apabila benar dilakukan, tepat dilakukan. Karena apabila negatif, padahal sebetulnya positif, masalahnya besar. Tidak hanya sekedar tidak bisa menentukan bahwa pasien ini COVID atau tidak, tetapi menjadi sumber penularan kepada orang lain. Dan akan menyebabkan satu permasalahan berantai yang mungkin akan menjadi salah satu pencetus besar dalam satu klaster yang besar sekali. Karena penentuan positif atau tidaknya seorang dari hasil pemeriksaan itu juga berpengaruh terhadap apakah pasien tersebut harus menjalani isolasi mandiri atau dirawat, atau dapat berinteraksi seperti normal dengan keluarga dan masyarakat, sehingga secara tidak langsung berperan dalam memutus mata rantai penularan yang lebih luas. Yang juga tidak kalah pentingnya harus diperhatikan adalah masalah keselamatan pengambil. Jadi hati-hati sekali yang mengambil spesimen itu juga. Di dalam melaksanakan pekerjaan ini, kita semua diharuskan untuk selalu memperhatikan keselamatan diri kita sebelum memberikan pelayanan kepada yang lain. Tidak boleh asal-asalan. Begitu diperiksa, tidak pakai APD, tidak pakai ini, nganggap enteng, saya mah nggak apa-apa, sudah divaksinasi 2 kali, bahkan 3 kali, nggak ada persoalan. 45% yang meninggal karena COVID itu tidak divaksinasi. Kemudian sebagian besar dari yang tidak divaksinasi itu, jadi hati-hati sekali. Jadi protap SOP yang sudah ditentukan harus diikuti secara benar. Jangan pernah menganggap enteng. Seorang pilot, walaupun terbangnya sudah ribuan jam, dia akan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. A ini, B ini, C ini, walaupun itu banyak yang harus dilakukan, dia akan lakukan semuanya. Karena dia membawa satu gerbong pesawat itu yang berisi kurang lebih 400 orang. Kalau dia lalai, maka 400 itu akan menjadi korban. Nah, sama. Jadi tolong betul nanti Dr. Sarah pada saat ini menyampaikan, teman-teman juga yang lain, bukan apa-apa. Sudah baik untuk berbuat kebaikan, membantu mengambil spesimen, tetapi juga harus sesuai dengan aturan, ketentuan. Sehingga dirinya selamat, orang lain pun selamat. Apabila terdiagnosa itu negatif ataupun positif adalah benar-benar itu adalah negatif atau positif. Sehingga apabila disebutkan bahwa ini negatif, itu betul-betul negatif. Kalau ini positif, betul-betul positif. Karena ada tindak lanjut selanjutnya. Begitu dikatakan negatif, mukanya biasanya terus gembira. Alhamdulillah. Terus mulai ke sana, ke sini, dan sebagainya. Ya, tenang. Begitu. Waduh, kelihatannya sedih betul, karena dia tidak bisa.
Ada salah satu kawan saya, umurnya juga sama, diagnosa ternyata positif. Dia telepon dari tempat kerjanya, "Mah, tolong siapkan pakaian, baju semuanya. Tidak akan turun." Begitu sampai mobilnya, karena dia akan langsung ke rumah sakit isolasi. Artinya karena umurnya sudah begitu rada sepuh lah, berarti sudah ketemu sama suami hanya di berjamaah sakit, memang mendapatkan oksigen dan sebagainya, tapi pulang. Tapi itu pengalaman yang tidak bisa dituliskan dengan tinta berliter-liter. Dan itu suatu pengalaman yang disampaikan dalam pertemuan. Nah, ini mungkin yang harus menjadi salah satu motivasi besar di dalam melakukan pekerjaan ini, sehingga hari-hari yang kita lalui rasanya selalu ada saja berita tenaga kesehatan yang terpapar. Saya membuka HP, innalillahi wa innalillahi raji'un. Innalillahi wa innalillahi raji'un lagi. Entah itu di Bandung, entah itu kawan dekat saya, entah belum lama ini dokter gigi, Profesor Gigi meninggal. Belum lama ini Profesor Dokter Dadang meninggal, dokter anak. Ya. Mungkin di kota Bandung, mungkin juga di kabupaten sebelah, mungkin juga di Jawa, mungkin juga sahabat di pulau lain, hampir tiap hari. Rasanya dulu yang meninggal itu jarang betul. Sekarang rasanya hampir setiap waktu. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin baru ketemu, sekarang udah meninggal. Seperti hari-hari itu akhirnya seperti yang biasa. Justru kalau tidak ada yang meninggal, kenapa nih? Nggak ada yang meninggal, jadi aneh lagi. Tapi moga-moga ini adalah suatu jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita sama-sama melihat, menyadari bahwa apa yang diturunkan ini bukan hanya sekedar suatu peringatan kepada kita, tapi juga memberikan suatu gambaran kita sebagai kaum muslimin, umat Islam, bahwa apakah ini ujian, apakah ini teguran, apakah ini siksa, atau apakah ini kasih sayang. Ya. Semuanya adalah skenario besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua tidak menginginkan mendengar lagi semakin banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar infeksi COVID-19. Ada 545 tenaga kesehatan yang dokter yang meninggal, 16 antaranya adalah guru besar, dan sebagian besar itu umurnya di atas 50-60 tahun. Berarti orang-orang yang mempunyai ilmu yang cukup banyak yang masih bisa ditularkan kepada yang lain, itu ilmunya sebetulnya. Ikhtiar untuk memproteksi diri harus kita lakukan secara maksimal, karena tugas pengabdian ini tidak bisa kita tinggalkan. Sebagai tenaga kesehatan, situasi inilah yang menjadi medan pertempuran kita. Sebagai tenaga kesehatan inilah, karena musuh kita saat ini adalah penyakit. Kalau musuh kita adalah orang, maka yang menjadi tugas itu, yang bertugas itu adalah tentara. Jadi di sini tenaga kesehatan yang mempunyai tugas. Makanya kalau ada banyak tenaga kesehatan yang menghindar, sudah jadi dokter tidak mau, jadi relawan, jadi vaksinator, jadi ini juga menghindar. Karena orang tuanya sudah bilang, jangan kamu membantu, jangan. Saya sama sekali tidak mengerti itu. Mereka sudah mendapatkan ilmunya, masa sudah masuk jadi tentara, begitu mau perang sama ibunya, sama neneknya, jangan nak, jangan perang, nanti kamu mati nanti. Ya percuma dia masuk jadi tentara. Percuma dia masuk jadi dokter pada saat penyakit ini muncul, dia harusnya duduk paling depan, dia duduk di belakang ibunya sama neneknya. Ini yang saya tidak ingin mendengar, tapi saya yakin anak-anak kita dari Unisba atau lulusannya tidak demikian. Oleh karena itu, tidak boleh ada kata mundur ataupun menyerah. Specimen collection pemeriksaan laboratorium COVID-19 ini, saya kira ini satu upaya yang sangat baik sekali untuk mendorong bahwa
sepertinya gampang, colok aja hidungnya selesai. Tidak begitu, ada ketentuannya. Nah ini terima kasih pada semuanya yang walaupun kelihatannya mudah, belum tentu mudah, harus benar. Semoga ini betul-betul memberikan satu sumbangsih kepada masyarakat, kepada kita semua, menentukan kita semua. Semoga pelatihan ini memberikan manfaat besar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, dan pada akhirnya dapat membantu dalam penanggulangan dan pencegahan terpaparnya tenaga kesehatan dari infeksi COVID-19. Jadi tidak hanya tenaga yang dokter yang dihadapi, tetapi juga yang meriksanya pun harus paham, harus mengerti. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih pada seluruh narasumber yang sudah bersedia berbagi pengetahuan dan melatih peserta pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada panitia yang telah bekerja keras mengorganisir kegiatan ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan, dan semoga apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tabungan amal kebaikan yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta melindungi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan Specimen Collection pemeriksaan laboratorium COVID-19 pada hari ini dengan resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Nanan Sekarwana, Dr. SPA Konsultan Mars, acara pagi hari ini telah resmi kita buka bersama-sama dengan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan berlanjut ke acara inti yang sudah kita Specimen Collection pemeriksaan laboratorium COVID-19 yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, yaitu Kang Dika Rifki Fernanda. Mungkin sebelumnya saya izin untuk membacakan CV moderator kita pada pagi hari ini. Saya izin dulu ya untuk meninggalkan acara ini. Ada open house untuk penerimaan mahasiswa baru ya. Enggak, Prof. Hatur nuhun, Prof. Terima kasih Semuanya banyak, sukses, Prof. Prof. Acang. Saya juga izin ya. Hatur nuhun, Prof. Terima kasih, Mangga, Prof. Jalan baik ya. Ada wakil Assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh. Ada wakil Waalaikumsalam. saya Dr. Sahara. Ya, hatur nuhun, Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, moderator kita pada pagi hari ini yaitu Kang Dika Rifki Fernanda, seorang organizer dan juga mahasiswa Fakultas Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2000, yang sangat suka sekali untuk terus belajar sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan kampus yang diikuti oleh Kang Dika ini. Nah, untuk skill yang dimiliki oleh Kang Dika sendiri ini ada problem solving, kemudian manajemen, public speaking, critical thinking, dan juga leadership. Untuk pengalaman organisasinya begitu banyak, dan yang paling di spotlight itu menjadi Wakil Ketua Amigdala 2018 dari tahun 2018 sampai hari ini, kemudian juga menjadi lokal koordinasi eksternal CIMSA Universitas Islam Bandung dari tahun 2019 sampai 2020, dan juga menjadi Ketua Dewan Amanat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dari tahun 2020 sampai 2021. Untuk riwayat pendidikannya sendiri ini, Kang Dika ini melakukan SMP dan SMA-nya di boarding school Husnul Khotimah, dan dari 2018 sampai hari ini belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Kemudian Kang Dika juga mengikuti beberapa training, yaitu salah satunya latihan kepemimpinan dan juga manajerial mahasiswa atau LKMM yang diadakan oleh ISMKI Wilayah 2, dan juga training for
trainers yang dilakukan oleh CIMSA Regio 4. Kemudian beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Kang Dika sendiri ini, yang dilakukan oleh ISMKI Wilayah 2, dan juga menjadi juara kedua kompetensi tahfidz yang diadakan oleh AMC 2019. Mungkin telah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sambut yang akan memandu acara inti kita pada pagi hari ini, Kang Dika Rifki Fernanda, dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih kepada MC kita yang sangat luar biasa, yang rasa Audiatullah Sukandar, atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala karimil sah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa rasula ba'da amma ba'du. Segala puji saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita kembali bertatap muka secara maya pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah yang berislam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, terima kasih dan selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin, seluruh tenaga kesehatan yang telah hadir pada webinar pada kali ini. Alhamdulillah juga telah hadir pada pagi hari ini pembicara-pembicara kita yang sangat luar biasa. Ada Dr. Sarah Puspita, spesialis patologi klinik. Assalamualaikum Dr. Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lalu ada Dr. Ilman Fatoni Martanegara, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Assalamualaikum Dr. Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pun juga ada Dr. Rika Nilapsari, spesialis patologi klinik, magister pendidikan kedokteran. Assalamualaikum Dr. Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadirin sekalian, perkenalkan pada kegiatan webinar pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui bahwa akhir 2019 adalah awal dari musim larang terpapar dan ratusan ribu orang mengalami kematian karenanya. Sebagai tenaga kesehatan tentu kita perlu untuk mengetahui bagaimana baiknya proses pemeriksaan laboratorium klinis untuk penegakan diagnosis COVID-19 dari mulai pre-analitik, analitik, dan juga post-analitik. Oleh karena itu, pada webinar kali ini, kita akan menjawab semua pertanyaan di atas. Pada pagi hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang penyakit COVID-19 dan bagaimana proses penegakan diagnosis COVID-19 melalui pemeriksaan laboratorium klinis. Segala hal di atas akan kita bahas melalui beberapa sesi, yang akan dimulai dengan sesi pertama, yaitu sesi pretest yang akan dilangsungkan selama 10 menit. Perlu diketahui oleh seluruh hadirin semuanya bahwa pada sesi pretest ini akan ada rewarding untuk teman-teman semua, akan ada hadiah yang sangat menarik untuk teman-teman semua, untuk para hadirin sekalian, di mana kita akan memberikan hadiah untuk yang berhasil menjawab pretest dengan paling cepat dan juga paling tepat untuk juara 1 sampai juara 6. Sekali lagi saya ulang, dipersilahkan kepada seluruh hadirin nanti dalam sesi pretest untuk mengisi dan menjawab dengan sebaik-baiknya karena akan ada hadiah yang sangat luar biasa menanti para hadirin semuanya. Juga setelah sesi pretest akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi yang akan dibagi menjadi 3 termin. Termin pertama adalah sesi penyampaian materi tentang pengenalan COVID-19 dan bagaimana pemeriksaan laboratorium untuk pasien COVID-19 yang akan dibawakan oleh Dr. Sarah Puspita, spesialis patologi klinik selama 20 menit. Lalu akan dilanjut dengan sesi kedua, yaitu sesi penyampaian materi tentang perlindungan diri dan teknik pengambilan sampel yang akan disampaikan oleh Dr. Ilman Fatoni Martanegara, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher yang akan disampaikan dalam waktu 20 menit. Lalu selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan demo video yang akan dipandu langsung juga oleh Dr. Ilman Fatoni Martanegara, spesialis THTKL. Pun juga
akan ada sesi penyampaian materi diskusi, yang mana nanti para hadirin sekalian dipersilahkan pembicara kita yang sangat luar biasa. Acara akan dilanjutkan dengan sesi pemberian sertifikat kepada para pembicara dan juga sesi foto bersama, dan akan ditutup dengan sesi post test, di mana sesi post test ini sama sistemnya dengan pretest, akan kami berikan pretest di chat Zoom. Baik, hadirin sekalian diingatkan bahwa waktu pretest telah berjalan 3 menit dan akan ditutup pukul 9:50.